Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neha Melani Nurika dari kelas Ekonomi Syariah I dengan NIM 401200260. Berikut saya akan menyampaikan mengenai pemantauan dan pengawasan pembiayaan dari mata kuliah Manajemen Pembiayaan. Yang pertama, apa sih pembiayaan itu? Pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup bank syariah jika dikelola dengan baik. Kemudian, pengertian pemantauan pembiayaan, yaitu kegiatan yang diketahui sendiri mengenai deviasi yang akan terjadi membawa akibat menurunnya mutu pembiayaan atau uncollectible, dan pemohon dapat segera menyusun action program untuk memperbaiki kolektabilitas pembiayaan tersebut. Kemudian, pengertian pengawasan pembiayaan. Pengawasan pembiayaan adalah kegiatan pengawasan terhadap tahapan-tahapan proses pemberian pembiayaan, pejabat pembiayaan yang melaksanakan proses pemberian pembiayaan serta fasilitas pembiayaannya. Nah, apa sih perbedaan keduanya tersebut? Pengawasan dilakukan terhadap orang-orang yang mengelola program. Supervisi dilakukan terhadap pelaksanaan program, sedangkan pemantauan dilakukan terhadap komponen-komponen program. Pemantauan selain berkaitan erat dengan pengawasan dan supervisi, juga mempunyai hubungan erat dengan penilaian program. Kemudian, mengapa pemantauan dan pengawasan begitu penting dalam pembiayaan? Apa sih alasannya? Karena dengan pengawasan pembiayaan, bank dapat mengetahui perkembangan nasabah dari waktu ke waktu dan dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi nasabahnya. Dari hal tersebut, tujuannya dilakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan pada bank syariah adalah kekayaan bank syariah akan selalu terpantau dan menghindari dari adanya penyelewengan baik oknum dari luar maupun dari dalam bank untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan. Kemudian, siapa yang berwenang melaksanakan pengawasan pembiayaan? Beliau adalah menteri yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan. Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah menteri melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan pembiayaan. Lalu, pengawasan yang efektif dan efisien. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam proses pengawasan, yaitu yang pertama, tahap penetapan standar. Kedua, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Ketiga, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Lalu ada langkah pengawasan yang efektif. Untuk mencapai pengawasan yang efektif, ada 4 langkah yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, menentukan standar dan metode yang digunakan. Kedua, pengukuran kegiatan. Ketiga, membandingkan kegiatan dengan standar. Dan keempat, mengoreksi. Pelaksanaan pengawasan pembiayaan dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, pengawasan ganda adalah pengawasan yang dilakukan oleh 2 orang pejabat yang berbeda fungsi terhadap setiap tahapan proses. Yang kedua, pengawasan refresif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pembiayaan berjalan. Yang ketiga, pengawasan fungsional dilakukan oleh auditor internal bank sebagai pengawas intern. Dan yang terakhir, pengawasan eksternal dilakukan oleh Bank Indonesia, Bank Pengawas Keuangan, dan Pembangunan atau BKB, DPR, masyarakat, dan lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.